Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom buat para pemirsa peternak se-Indonesia. Salam satu hobi. Pada pagi hari ini seperti biasa kita mengunjungi kandang indukan dan melihat dan menseleksi telur-telur yang ada di kandang indukan untuk siap ditetaskan. Oke pemirsa, ikutin cara menetaskan telur ayam yang berhasil 80% sampai 90%. Untuk menghasilkan penetasan dengan presentasi yang tinggi pada mesin tetas, kita ada beberapa kunci atau faktor penting yang tidak boleh ditinggalkan, bahkan diabaikan. Jika diabaikan salah satunya, maka tujuan utama kita akan mengalami yang namanya kegagalan. Faktor cara berhasilnya menetaskan telur ayam, ada 4 faktor penting yang harus diperhatikan dan dilaksanakan untuk menghasilkan presentasi penetasan telur. Diantaranya adalah 1. Kita harus memperhatikan faktor bibit, itu yang pertama. Yang kedua, harus memperhatikan mesin tetas. Oke pemirsa, yang kedua harus memperhatikan mesin tetas. Yang ketiga, harus menjalani tahap-tahapan penetasan yang benar. Itu yang ketiga pemirsa. Yang keempat, operator penetasan yang disiplin. Kita harus lebih disiplin. Oke, kita lanjut ya. Telur bibit yang perlu diperhatikan supaya hasil penetasan mencapai hasil yang tinggi, yaitu pilih indukan yang sehat. Perbandingan jantan dan betina adalah 1:7 atau minimal 1:10. Pilih ukuran telur yang sedang, yaitu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil dan tidak terlalu lonjong, dan juga tidak terlalu bulat kulitnya, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Bersih dari kotoran, tidak ada bintik-bintik atau kerak umur. Oke, next kita lanjut. Perhatikan faktor mesin penetas. Mesin tetas yang baik perannya sangat penting dalam meningkatkan presentasi penetasan. Tidak bisa dibuat asal-asal. Mesin tetas harus memenuhi kehendak penetasan. Diusahakan suhu dan kelembapan semirip mungkin dengan penyiraman dengan indukan ayam. Yang harus pemirsa perhatikan dalam mesin adalah suhu temperatur harus bisa diatur menggunakan termostat atau otomatis ya. Kelembapan ideal harus bisa dicapai kelembapan untuk mengeram. Biasanya sekitar 55-60% kelembapan untuk penetasan. Untuk penetasan adalah 65-70%. Cara termudah untuk meningkatkan kelembapan dalam mesin tetas yaitu dengan menempatkan sumber pemanas utama bersama bak air kelembapan di bawah rak telur. Ya, pemirsa. Sumber pemanas cadangan harus disiapkan pada listrik mati di saat telur masih proses pengeram, yaitu hari pertama sampai hari ke-18. Maka masih bisa ditolerir 2-4 jam. Tapi jika listrik mati pada saat fase penetasan, yaitu hari ke-18 ke atas, di saat telur sudah meretak bahkan sudah menetas, maka lampu cadangan harus segera dinyalakan. Kalau tidak, anak ayam tidak akan jadi menetas seperti itu. Dan perhatikan juga dinding mesin tetas harus tebal. Tujuannya supaya suhu udara di luar yang selalu berubah-ubah tidak mempengaruhi suhu di dalam mesin, sehingga suhu di dalam mesin tetas bisa tetap stabil. Semua peralatan dalam mesin tetas harus disediakan seperti termometer, bak air kelembapan, rak roller, bola lampu, lubang ventilasi. Jangan lupa lubang ventilasi itu selalu harus dibuka agar pertukaran udara dari luar ke dalam. Oke, next kita lanjut.
pada pembahasan ini adalah ikut tahap penetasan dengan baik. Ya pemirsa, menghidupkan mesin tetas pada suhu stabil. Masukkan telur dengan hati-hati posisi miring. 2 hari pertama dan 2 hari menjelang penetasan telur tidak boleh dibalik-balik. Hari ketiga sampai hari ke-8 telur barulah dibolak-balik. Nah, bagi pemirsa yang punya mesin tetas semi otomatis, maka tidak perlu untuk membolak-balik sendiri, karena mesin tetas itu sudah dengan sendirinya membalikan telur dengan secara otomatis. Dan next, jangan lupa meropong telur. Peneropong telur dilakukan pada hari ke-8 dan hari ke-17. Hasil peneropokan telur pada hari ke-8 dan 17 yang nampak adalah telur bibit kosong, isi telur nampak terang dan jernih. Nah, ini adalah cara mengecek embrio telur para pemirsa, hingga kita bisa mengetahui telur kita yang jadi dan yang tidak jadi. Nah, disitulah kita bisa menseleksi dan memisahkan yang jadi dan tidak jadi. Dan kita ketahui di situ telur bibit yang mati nampak ada gumpalan darah, yaitu kita lihat dari embrionya. Pada hari ke-17 nampak hampir keseluruhan isi telur menghitam gelap kecuali kantung udara yang terletak di sebelah yang tempul telur bibit. Hari ke-18 telur tidak boleh dibalik lagi. Hari ke-18 ya. Dan hari ke-19 telur sudah ada yang mulai retak, bahkan sudah ada yang menetas. Biasanya hari berikutnya akan semakin banyak yang menetas. Oke pemirsa, yang perlu diperhatikan awal menetas adalah kalau ada retakannya sebelah bawah, mohon diputar posisi retaknya jadi sebelah atas. Kalau tidak, anak ayam sulit menetas. Itu yang perlu kita perhatikan pemirsa. Jika sudah nampak bulu-bulu anak ayam mulai mengering, pindahkan ke tempat penampungan supaya tidak mengganggu telur yang lain. Faktor kunci yang keempat ini pemirsa yang perlu diperhatikan, tidak bisa diabaikan. Operator mesin mempunyai disiplin yang tinggi, mengerjakan semua tahap penetasan dengan sungguh-sungguh dan hati-hati pemirsa. Sebagai tips paling ampuh pada pembahasan ini, apabila mesin tetas kita penetasannya mencapai 90%, tidak ada pilihan lain bagi kita untuk mengikuti semua petunjuk. Benar, dan yang sangat penting adalah setelah semua usaha kita harus berdua, kita tetap mengucap syukur kepada Sang Pencipta. Dan mungkin seperti itu saja video dari saya. Untuk penetasan berikutnya, tutorialnya mungkin bisa ikutin video saya sebelumnya. Yang terpenting dari menjadi sukses untuk penetasan telur itu, kita selalu teliti dalam bekerja. Jadilah 21 hari jadi master penetasan telur. Untuk mendatangkan keuntungan yang banyak, kita harus menjadi peternak mandiri, dan kita tidak bergantungan pada pembelian DOC, karena kita menetaskan sendiri dan membesarkan sendiri DOC-DOC yang handal, hingga mengurangi biaya pembelian DOC di tempat lain. Mungkin seperti itu saja video dari saya. Salam satu hobi dan sukses untuk semua peternak seluruh Indonesia.
Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, namo buddhaya, salam kebajikan. Merdeka.